Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, apakah ada hal-hal yang kamu lakukan saat usia bertambah, yang diam-diam diperhatikan orang lain, tapi nggak pernah ada yang bilang ke kamu? Yup, kenyataannya, seiring bertambahnya usia, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar bisa bikin kita terlihat kurang ramah, nggak sadar diri, atau bahkan agak jauh dari kesan menarik. Tapi masalahnya, kebanyakan orang terlalu sopan buat ngasih tahu. Jadi ya, kita nggak pernah sadar. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Begitu kamu sadar sama hal-hal ini, kamu bisa langsung memperbaikinya. Dan percayalah, perubahan kecil ini bisa bikin perbedaan besar. Kamu bisa tampil lebih percaya diri, anggun, dan tetap jadi pribadi yang sadar diri di segala usia. Di video ini, kita akan kupas 6 kebiasaan yang sering banget terlihat pada orang dewasa yang lebih tua, tapi jarang banget dibicarakan. Padahal, kebiasaan-kebiasaan ini bisa banget ngaruh ke cara orang lain melihat kamu, cara mereka berinteraksi, dan bahkan gimana perasaan kamu tentang dirimu sendiri. Dan bagian terbaiknya, semua hal ini bisa diubah dengan cara-cara sederhana. Kamu bisa tetap punya kehadiran yang kuat, tetap aktif secara sosial, dan merasa keren di usia berapapun. So, stay sampai akhir, karena setelah kamu tahu tanda-tanda ini, kamu nggak akan melihat proses penuaan dengan cara yang sama lagi. Ini bukan soal menjadi muda lagi, tapi soal menjadi versi terbaik dari dirimu. Yuk, kita mulai. Nomor 1, mengabaikan perawatan diri. Ini salah satu hal yang paling cepat diperhatikan orang lain, tapi paling jarang ada yang berani ngomong. Seiring bertambahnya usia, kadang kita mulai mengabaikan hal-hal kecil, potong kuku, merapikan rambut, atau sekadar memastikan baju yang kita pakai bersih dan enak dilihat. Padahal, detail kecil ini bisa ngaruh banget ke kesan kita secara keseluruhan. Ambil contoh Wardi, pria 82 tahun yang dulunya selalu tampil rapi dan segar. Tapi belakangan, alisnya mulai tumbuh liar, rambutnya dibiarkan berantakan, dan dia terus pakai kemeja lama yang sama tiap hari. Keluarga lihat, tetangga lihat, tapi nggak ada yang bilang apa-apa. Sampai suatu hari, Wardi bercermin dan baru sadar, "Loh, kok gue beda ya?" Akhirnya dia pergi potong rambut, cukur rapi, dan beli beberapa baju baru. Dan hasilnya langsung beda. Dia merasa lebih ringan, lebih pede, bahkan cara orang lain memperlakukannya ikut berubah. Karena faktanya, perawatan diri itu bukan cuma soal penampilan, tapi soal energi yang kita pancarkan. Penelitian pun bilang, saat kita merasa rapi dan terawat, kita akan berjalan lebih tegak, senyum lebih lebar, dan otomatis kelihatan lebih hidup. Rambut acak-acakan, kuku panjang, kulit kering, semua itu bisa bikin kita kelihatan lebih tua dan kurang approachable dari yang sebenarnya. Tapi kabar baiknya, kamu nggak perlu ribet. Cukup mulai dari yang simple. Potong rambut secara rutin, potong kuku, pakai baju yang bersih dan pas di badan. Belum pakai skincare, mulai aja dari pelembab ringan dan lip balm. Kulitmu bakal berterima kasih. Dan kalau kamu punya rambut wajah, jaga tetap rapi, itu bisa langsung kasih kesan bersih dan terawat. Intinya, kamu nggak perlu tampil fancy, cukup tampil peduli. Sedikit perhatian ekstra pada diri sendiri bisa bikin kamu merasa lebih percaya diri, lebih sehat, dan pastinya lebih dihargai. Nomor 2, bicara terlalu keras atau sering menyela percakapan. Ini salah satu kebiasaan yang, sering terjadi tanpa disadari. Nggak ada yang ngomong, tapi semua orang merhatiin. Seiring bertambahnya usia, perubahan dalam cara kita berkomunikasi bisa terjadi pelan-pelan. Banyak orang dewasa yang lebih tua mulai bicara dengan volume yang jauh lebih keras dari yang mereka kira. Kadang juga suka menyela atau bahkan mendominasi obrolan, padahal niatnya nggak gitu. Kenapa bisa begitu? Biasanya karena gangguan pendengaran yang muncul secara bertahap. Jadi tanpa sadar, kita bicara makin keras karena kita sendiri nggak bisa dengar suara kita dengan jelas. Masalahnya, orang lain mungkin merasa nggak nyaman. Tapi ya, mereka terlalu sopan buat bilang. Contohnya,
Johan, pria 77 tahun yang dikenal ramah dan suka ngobrol. Tapi lama-lama, keluarganya mulai sadar, tiap dia ngobrol, volumenya kayak mode toa. Kadang juga motong obrolan orang tanpa sengaja. Teman-temannya sadar, tapi ya lagi-lagi gak ada yang mau nyakitin hatinya. Sampai suatu malam di acara makan malam, Johan sadar, orang-orang mulai menjauh sedikit waktu dia bicara. Bukan karena gak suka, tapi karena ya keras banget. Akhirnya dia periksa pendengaran dan mulai lebih sadar soal volumenya. Dan hasilnya, obrolan jadi lebih enak, orang-orang lebih santai di sekitarnya, dan dia pun merasa lebih nyambung. Intinya, komunikasi itu kayak dansa, ada ritmenya. Kalau kita terus mendominasi, menyela, atau bicara terlalu keras, rasanya jadi kayak rebutan mic. Padahal percakapan yang baik itu seimbang, dengerin, nimpalin, dan saling kasih ruang buat cerita. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, perhatikan bahasa tubuh orang lain waktu kamu ngomong. Kalau mereka mulai bersandar menjauh, ngecilin suara, atau kayak bingung mau masuk ke pembicaraan, mungkin saatnya kamu menurunkan volume sedikit. Kedua, jangan ragu buat cek pendengaran. Tesnya simple, tapi efeknya bisa besar banget. Dan terakhir, latih diri buat berhenti sejenak, dengerin dengan sungguh-sungguh, dan biarkan orang lain menyelesaikan kalimatnya. Ketika kamu bicara dengan kesadaran dan kepercayaan diri, kamu bukan cuma terdengar lebih bijak, tapi juga bikin orang lain nyaman dan lebih senang ngobrol sama kamu. Dan percayalah, itu bikin perbedaan besar. Nomor 3, pakaian yang ketinggalan zaman atau nggak pas di badan. Ini topik yang sering terlewat, tapi dampaknya besar. Seiring bertambahnya usia, banyak dari kita yang mulai abai soal pakaian. Bukan karena nggak peduli, kadang karena udah nyaman, udah familiar, atau mikir, yang penting bersih. Tapi kenyataannya, pakaian itu ngomong. Diam-diam, gaya berpakaian kita kirim pesan ke orang lain. Apakah kita masih bersemangat, percaya diri, atau justru kayak udah nggak peduli lagi? Contohnya Hardy, pria 80 tahun yang dulu dikenal stylish banget. Tapi lama-lama, dia mulai pakai kaos longgar yang udah kusam, celana yang udah melar, dan jaket favorit yang udah puluhan tahun nemenin dia. Literally, semua orang di sekitarnya sadar, tapi seperti biasa, nggak ada yang bilang langsung. Sampai suatu hari, Hardy nyoba pakai kemeja berkancing yang pas di badan, celana baru yang rapi, dan sesuatu berubah. Orang-orang mulai ngasih pujian, dia sendiri merasa lebih on, dan tanpa sadar, posturnya jadi lebih tegak. Dia nggak perlu makeover total, cuma beberapa perubahan kecil, tapi efeknya gede banget. Kenapa? Karena pakaian itu soal vibe. Baju yang pas, warna yang cocok, bahan yang enak dipakai tapi tetap rapi. Semua itu ngasih sinyal, saya masih peduli, saya masih hidup, dan saya hadir. Dan ini bukan soal ikut tren kekinian. Nggak perlu pakai jaket anak muda atau sepatu super modern, tapi tampil bersih, rapi, dan niat itu bikin beda. Pakaian yang kebesaran, kusam, atau modelnya jadul banget, bisa bikin kita terlihat lebih tua dan, jujur aja, kurang semangat. Jadi, apa yang bisa kamu lakuin? Mulai dari yang simple, kemeja berkancing yang pas, celana dengan potongan yang cocok, atau jaket dengan warna netral tapi elegan. Perhatiin warna yang bikin kulitmu kelihatan segar, bukan pucat. Update sepatu dan aksesoris, kadang jam tangan atau sabuk yang bagus bisa angkat seluruh penampilanmu. Dan kalau bingung mulai dari mana, tanya teman yang gayanya kamu suka, atau minta bantuan penjual di toko yang ngerti selera pria dewasa. Mereka biasanya dengan senang hati bantu. Ingat, kamu nggak harus jadi orang lain. Cukup jadi versi terbaik dari diri sendiri. Karena ketika kamu berpakaian dengan rasa percaya diri, orang lain nggak cuma lihat gaya kamu, mereka merasakan energi kamu. Nomor 4, terlalu sering mengeluh atau mengkritik. Kadang kita nggak sadar, tapi kebiasaan kecil seperti ngeluh dikit-dikit atau ngomentarin segala hal bisa bikin orang-orang di sekitar kita perlahan menjauh. Bukan karena mereka nggak peduli, tapi karena energi itu capek,
Ambil contoh Rahman, pria 75 tahun yang suka banget berpendapat. Awalnya cuma komentar ringan, dulu semua lebih baik, atau anak muda zaman sekarang nggak tahan banting, atau zaman sekarang serba buru-buru. Tapi lama-lama orang-orang di sekitarnya mulai mundur pelan-pelan. Bukan karena benci, mereka sayang Rahman. Tapi mereka tahu, ngobrol sama dia ujung-ujungnya bakal jadi sesi keluhan nonstop. Sampai suatu hari cucunya nanya polos, "Kakek, akhir-akhir ini kakek suka apa sih?" Pertanyaan itu kayak tamparan halus. Rahman sadar, udah lama dia nggak ngomongin hal yang dia suka. Fokusnya cuma ke hal-hal yang salah. Masalahnya, energi negatif itu nular. Nggak peduli seberapa kecil keluhannya, kalau dikumpulin terus, percakapan jadi berat. Dan secara alami, orang lebih tertarik sama obrolan yang bikin mereka senyum, semangat, atau mikir hal baik. Tapi jangan salah paham, bukan berarti kamu harus pura-pura bahagia seharian. Hidup itu naik turun, dan kadang kita butuh ngeluh. Tapi, kuncinya adalah keseimbangan. Coba mulai latihan kecil. Sadari seberapa sering kamu mengeluh atau mengkritik. Ganti keluhan dengan rasa ingin tahu. Misalnya, alih-alih, zaman sekarang aneh banget. Coba, menarik ya, sekarang caranya beda. Gimana sih cara kerjanya? Cari hal kecil yang bisa bikin senyum, bahkan di situasi aneh sekalipun. Ucapkan apresiasi, nggak perlu yang besar. Kadang komentar kayak, "Wah, makanannya enak banget," atau "Kamu keren bisa ngelakuin itu," bisa jadi obrolan yang hangat dan ringan. Intinya, orang suka berada di dekat orang yang bikin mereka merasa enak. Bukan yang selalu positif, tapi yang bisa ngasih ruang untuk hal-hal baik juga. Dan ketika kamu jadi orang yang seperti itu, yang membangkitkan semangat, bukan mengurasnya, percayalah orang akan mencari kehadiranmu. Bukan cuma menghormati, tapi juga menikmati. Nomor 5. Mengabaikan postur dan bahasa tubuh. Kadang kita nggak sadar, salah satu tanda penuaan yang paling mencolok itu bukan kerutan di wajah, tapi cara kita membawa diri. Semakin bertambah usia, makin mudah terbiasa dengan postur membungkuk, jalan diseret, atau duduk dengan posisi tertutup. Tapi percaya deh, ini bukan soal penampilan semata, tapi soal energi yang kita pancarkan. Orang bukan cuma mendengarkan apa yang kita katakan. Mereka juga melihat bagaimana kita berdiri, berjalan, dan bereaksi. Dan postur tubuh itu bisa bilang banyak hal. Apakah kita tampak percaya diri, atau justru terlihat lelah dan tidak tertarik? Contohnya Ella, wanita 83 tahun yang energik dan selalu aktif. Tapi akhir-akhir ini, dia mulai heran. Kenapa orang-orang sering banget menawarkan bantuan, bahkan untuk hal-hal kecil? Sampai suatu hari, dia melihat foto dirinya sendiri. Bahu membulat, punggung sedikit bungkuk, tangan disilangkan. Di momen itu, dia sadar, tubuhnya sedang menyampaikan pesan yang nggak sesuai dengan semangatnya. Setelah itu, Ella mulai berdiri lebih tegak, berjalan dengan langkah yang lebih mantap, dan menatap lawan bicara dengan percaya diri. Hasilnya, perlakuan orang-orang langsung berubah. Mereka nggak lagi melihatnya sebagai sosok yang lemah, tapi sebagai pribadi yang kuat dan setara. Karena faktanya, postur tubuh mempengaruhi persepsi. Penelitian bilang, orang dengan postur tegak dan bahasa tubuh terbuka terlihat lebih muda, lebih percaya diri, bahkan lebih menyenangkan untuk diajak ngobrol. Sebaliknya, postur membungkuk justru memberi kesan lelah dan tertutup. Kabar baiknya, kamu bisa mulai dari hal kecil. Saat duduk atau berdiri, bayangkan ada benang halus yang menarik kepalamu ke atas. Rasakan punggungmu memanjang secara alami. Saat berjalan, angkat kaki dengan penuh kesadaran. Jangan diseret. Dan saat bicara, hadapi orang dengan nyaman, berikan kontak mata, dan biarkan tanganmu ikut ngobrol lewat gestur kecil. Postur yang baik bukan soal kelihatan keren, tapi tentang bagaimana kamu membuat orang merasa saat mereka ada di sekitarmu. Dan percaya deh, hanya dengan berdiri lebih tegak dan membawa diri dengan percaya diri, kamu bisa memancarkan energi positif tanpa perlu berkata apapun. Nomor 6.
bau mulut atau bau badan. Yap, ini topik yang agak sensitif ya. Nggak enak dibahas, tapi jujur aja, ini salah satu hal pertama yang orang sadari waktu ketemu kita. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, indera penciuman kita mulai menurun. Artinya, kita bisa aja nggak nyadar kalau aroma tubuh kita berubah. Sementara orang lain, mereka langsung tahu. Dan biasanya, bukannya ngomong langsung, mereka cuman menjauh perlahan. Kayak Ferdi nih, 78 tahun, orangnya ceria dan selalu jadi pusat perhatian di lingkungannya. Tapi belakangan, kok teman-teman lamanya jadi ngobrol sebentar terus buru-buru pamit. Tetangganya yang dulu suka duduk lama-lama sekarang cuma dadah dari jauh. Awalnya dia bingung, tapi setelah putrinya dengan halus nyaranin buat coba obat kumur dan minum air lebih banyak, baru deh dia sadar ada yang harus diubah. Dan bener aja, setelah dia mulai minum lebih banyak air, pakai deodoran baru, dan rajin ganti baju bersih, suasana pun berubah. Orang-orang mulai mendekat lagi, senyum lebih lepas, dan Ferdi pun dapat lagi rasa percaya dirinya yang dulu. Soalnya gini, mulut kering itu penyebab utama bau mulut. Dan itu makin sering terjadi seiring usia. Kalau air liur nggak cukup, bakteri jadi betah banget. Dan ya, baunya ikut menetap. Belum lagi makanan yang kita konsumsi, efek obat-obatan, atau kebiasaan kecil kayak jarang ganti pakaian bisa ngasih kontribusi besar ke aroma tubuh kita. Tapi kabar baiknya, solusinya nggak ribet. Minum air putih cukup sepanjang hari. Kunyah permen, karet bebas gula, biar mulut tetap aktif produksi air liur. Pakai obat kumur tanpa alkohol, lebih lembut di mulut. Pilih pakaian yang gampang bernapas. Jangan lupa cuci pakaian secara rutin, karena kenyataannya, kebersihan bukan cuma soal merasa segar, tapi juga tentang bagaimana kehadiran kita dirasakan orang lain. Sedikit perubahan aja bisa bikin kita tetap nyaman, dan orang di sekitar pun merasa lebih hangat. Kalau kamu masih nonton sampai sini dan ngerasa poin ini penting, komentar nomor 6 di bawah, biar saya tahu kamu ada di sini. Dan kalau belum subscribe, yuk pencet tombolnya dan aktifkan lonceng, biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sekarang setelah kita bareng-bareng membahas 6 kebiasaan kecil yang sering nggak kita sadari, tapi ternyata punya dampak besar, yuk ambil waktu sebentar buat merenung. Cara kita tampil, cara kita ngobrol, bahkan hal-hal kecil dalam rutinitas harian, semuanya membentuk kesan yang kita tinggalkan ke orang lain. Kadang kita nggak sadar, tapi lingkungan kita bisa langsung merasakannya. Dan kabar baiknya, semua kebiasaan ini bisa banget diubah. Mulai dari perawatan diri, cara kita menyapa orang, isi lemari baju, menjaga sikap positif, postur tubuh, sampai urusan bau badan, semua bisa dibenahi dengan langkah kecil. Dan efeknya gede banget. Kita jadi lebih percaya diri, dan orang-orang pun merespons kita dengan lebih hangat. Mungkin selama nonton tadi, kamu merasa, ini kayak gua banget ya. Tenang, nggak apa-apa kok. Itu tandanya kamu sadar, dan itu langkah pertama yang luar biasa. Ingat, tujuannya bukan bikin kamu merasa kurang, tapi justru biar kamu merasa lebih berdaya. Fakta bahwa kamu nonton sampai akhir, berarti kamu peduli sama dirimu sendiri. Kamu ingin tetap tajam, tetap nyambung sama dunia, dan jadi versi terbaik dari dirimu, nggak peduli usia berapapun sekarang. Menua bukan berarti kehilangan pesona. Justru ini momen buat menyempurnakan kehadiran kita. Dengan sedikit perhatian dan usaha, kamu bisa tetap dihargai, punya koneksi sosial yang hangat, dan merasa bahagia setiap hari. Terima kasih, banyak udah meluangkan waktu hari ini. Sekarang, aku pengen dengar dari kamu. Apa satu hal yang paling ngena dari video ini? Dan apa langkah kecil yang mau kamu coba mulai dari sekarang? Tulis di komentar ya, karena jujur, baca komentar kalian itu selalu jadi penyemangat kami untuk terus bikin konten yang bermanfaat dan inspiratif. Kalau kamu merasa video ini berguna, jangan lupa tekan like, subscribe, dan share ke orang terdekatmu. Dukungan kamu itu luar biasa penting buat kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga semangat dan terus bersinar.